Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika zat padat dengan pokok bahasan difraksi sinar X oleh kristal. Adapun sub CPMK pada kesempatan ini yakni mahasiswa mampu memvisualisasikan pembentukan sinar X hamburan gelombang elektromagnetik dan sifat kekristalan bahan. Dan di sini mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih aplikasi yang bersesuaian untuk digunakan dalam visualisasi model kristal. Adapun materi pokok yang akan kita bahas ke depan yakni pembentukan sinar X, hamburan gelombang elektromagnetik, serta sifat kekristalan bahan. Sesungguhnya pembentukan sinar X itu terjadi dua proses yang bila seberkas sinar X ditembakkan ke sebuah atom, yakni yang pertama energi berkas sinar X energi berkas sinar X akan terserap oleh atom atau sinar X itu akan dihamburkan oleh atom. Sementara pembentukan sinar X pada proses pertama ini merupakan fenomena efek fotolistrik yang mengakibatkan tereksitasinya atom dan atau terlemparnya elektron-elektron dari atom. Nah, atom ini akan kembali ke dasarnya dengan memancarkan elektron atau memancarkan sinar X yang memiliki panjang gelombang karakteristik atom tereksitasinya. Untuk fenomena kedua yang terjadi pada proses kedua adalah efek Compton, di mana bagian berkas yang mengalami hamburan tanpa kehilangan energi, panjang gelombangnya tetap, dan ada bagian yang terhambur dengan kehilangan sebagian energinya. Nah, bagaimana sih implementasi dari pembentukan sinar X pada kristal? Ya, bahasan ini sangat diperlukan karena erat kaitannya dengan karakterisasi suatu material atau suatu zat padat. Pada bahasan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa kebanyakan zat padat itu berbentuk kristal yang tergolong menjadi 7 sistem kristal, terbagi menjadi 14 kisi atau brevis Sistem kubik telah kita modelkan sebelumnya sebagai tugas proyek. Jadi kalian telah memvisualisasikan model sistem kubik SC, simple kubik, BCC, body center kubik, atau FCC, face center kubik. Nah, misalkan nih kita memiliki sebuah model kristal SC yang basis sistemnya sesungguhnya sama semua hanya membedakan titik-titik kisinya. Nah, titik-titik kisi dari simple kubik ini menempati sudut-sudut ke-8 sudut dari kubus ini. Nah, ini itu akan membentuk jadi sudut-sudut ini atau titik-titik kisi ini akan membentuk sebuah bidang yang dikenal sebagai indeks Miller. Ya, misalkan daerah ini yang diarsir ini kita beri nama sebagai bidang HKL-nya 100 100. Kemudian penamaan ini sesungguhnya menggunakan prinsip satu titik kisi yang menjadi acuan parameter kisinya misalkan A ke arah sana, ini akan menembus bidang yang kita arsir ini. Kemudian B jika diteruskan ke sana dia tidak memotong bidang yang kita arsir, begitu pula dengan C yang ke arah atas. Jadi dari parameter kisi ini bisa ditentukan indeks Millernya 1/A, berarti 1/A-nya itu karena dia memotong bidang kisi kita ini, bidang ini satu-satuan, berarti 1/1, kemudian 1/B. Karena dia tidak memotong bidang kita, maka dia adalah tak berhingga. Begitu pula pada
parameter kisi C ya, sehingga dari sinilah kita peroleh besar indeks Miller adalah 100. Pada bidang-bidang kristal diwakili oleh indeks Miller ya. Jadi indeks Miller ini juga bisa misalkan ada 1, 2, 1 ya. 1 ini 2, 1 misalkan. Kemudian misalkan 1, 1, 0 ya. 1, 1, 0. Jadi indeks Miller ini yang akan menjadi suatu parameter yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kristal ya, bentuk kristal yang sedang kita identifikasi ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai parameter. Nah, misalkan pembentukan difraksi sinar X ya. Jadi pembentukan difraksi sinar X itu sesungguhnya terjadi ya bila sebuah atom ya. Jadi misalkan ini ada atom dengan inti atomnya ya positif, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektronnya berdasarkan lintasannya ya, lintasan di K, kemudian ini lintasan L ya, dan di lintasan M berturut-turut. Nah, misalkan pembentukan sinar X itu terjadi apabila sebuah sumber ditembakkan menuju sebuah atom target ya, atom target. Nah, ketika si elektron-elektron ini yang ditembakkan menabrak elektron, misalnya elektron pada lintasan K ya, pada lintasan K, maka elektron ini akan terlepas meninggalkan posisinya. Nah, posisinya yang kosong ini kemudian akan diisi oleh elektron bagian luarnya ya. Bagian luarnya ini dia akan meloncat mengisi kekosongan elektron tadi untuk menempati posisinya. Dan pada saat dia berpindah atau meloncat ke lintasan dalam, dia akan memancarkan sinar X ya. Sinar X. Nah, sinar X inilah yang disebut sebagai sinar X karakteristik atau sinar X jenis pertama ya. Kita tandai dulu bahwa ini adalah sinar X jenis pertama. Nah, dari atom-atom sumber ini akan banyak elektron yang akan menabrak elektron-elektron di dalam atom ini. Nah, ada kemungkinan sebuah elektron itu lintasannya membelok ya, ketika dia ternyata pada saat menumbuk atom dan ternyata si elektron ini lintasannya mendekati inti atom yang bermuatan positif, sehingga dia akan membelok dan akan terjadi perubahan kecepatan ya, kecepatan elektron tersebut. Dan ini juga memancarkan sinar X ya. Jadi hasil pembelokan ini juga memancarkan sinar X, dan ini dikenal sebagai sinar X jenis kedua. Sinar X jenis kedua. Nah, kemudian berdasarkan mekanisme penumbukan atom target tadi, ternyata dihasilkan dua jenis sinar X ya. Jadi sinar X di sini yang pertama merupakan sinar X karakteristik, biasa juga dikenal sebagai sinar X diskrit atau monokromatik. Kemudian yang jenis kedua itu adalah sinar X kontinu atau polikromatik. Dari dua jenis sinar X ini ada satu yang bersesuaian untuk digunakan dalam mengidentifikasi suatu
kristal ya, atau suatu zat padat. Nah, dari kedua jenis sinar X tadi itu ketika ditampilkan di layar ya, itu akan membentuk ya, jadi sinar tersebut akan membentuk pola difraksi. Bisa kita lihat di sini pola difraksi yang dihasilkan. Pola difraksi ini ada dua ya, ada yang tinggi puncak-puncaknya. Ini sebenarnya karakteristik pertama ini yang intensitasnya tinggi ya. Yang ini, kemudian yang ini. Sementara yang landai ini merupakan sinar X karakteristik 2. Sebenarnya bukan ini yang kita butuhkan untuk mengidentifikasi suatu struktur kristal. Nah, gimana caranya supaya satu saja dari kedua jenis sinar X yang dihasilkan ini mau memilih satu saja sinar X-nya untuk digunakan dalam mengidentifikasi suatu kristal ya. Jadi diperlukan suatu material untuk menyaring sinar yang jenis 2 ini, sinar X polikromatik atau kontinu ini. Diperlukan sebuah material yang bisa menyaringnya. Jadi gini, ini sebagai ilustrasi, misalkan ini adalah elektron yang telah dipancarkan ya, sinar X yang keluar dari hasil penumbukan atom target akan banyak keluar ya. Di sini ada sinar X jenis pertama, kedua, ketiga. Nah, ketika diberikan di sini penyaring, maka yang akan lolos hanya sinar X yang kita perlukan, yaitu sinar X jenis pertama ya. Jadi sinar X jenis pertama inilah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi suatu jenis kristal. Jadi yang jenis kedua ini dihadang ya, jadi dia disaring, hanya yang jenis pertama yang lolos. Nah, dari sinar X yang lolos tadi itu ya berarti ya sinar X jenis pertama ya yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi zat padat. Nah, ini zat padat yang terdiri dari bidang ya, terdiri dari misalkan ini sinar X jenis pertamanya tadi yang telah tersaring itu dikenai pada bidang 1, 2, 3 ya, pada zat padat dan seterusnya. Ini memiliki atom atau kisi ya pada setiap bidangnya. Nah, ketika ditembakkan maka akan terjadi difraksi ya, jadi dia akan membentuk sudut theta dari sinar datangnya ini. Kemudian terjadi pemantulan dengan membentuk sudut theta juga ya. Nah, sebenarnya mengapa sih kita di sini memerlukan sinar X? Padahal sesungguhnya cahaya tampak pun bisa juga terdifraksi saat melalui celah sempit. Nah, karena syarat gelombang bisa terdifraksi itu adalah gelombang tersebut bisa melalui satu celah yang lebarnya harus sama dengan panjang gelombang cahaya tersebut ya. Misalkan ada ini celah sempit, kemudian ada cahaya datang, maka panjang gelombangnya ini itu harus sama dengan lebar celahnya di sini ya. Nah, itu sehingga dia bisa terjadi difraksi. Jadi kalau misalnya ordernya 1 mm, berarti panjang gelombang cahaya yang datang pun juga harus 1 mm. Nah, sementara jarak antar atom atau antar bidang ini ya, jarak antar atom ini D-nya itu sebesar 10⁻⁻10 ya, 10⁻⁻10 mm. Nah, 10⁻⁻10
10⁻10 mm. Nah, sehingga perlu dicari gelombang elektromagnetik sekitar itu ya, sekitar itu. Jadi yang bersesuaian dengan jarak antar bidang atom ini ya, antar bidang ini ya. Nah, ternyata yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan ini adalah sinar X ya. Jadi sinar X, maka dia yang menjadi kandidat utama yang perlu digunakan untuk mengidentifikasi suatu struktur kristal. Nah, jadi di sini dihasilkan ya, jadi sekitar itu ternyata sinar X ya. Jadi dihasilkan dari sini tuh diperlukan penembakan elektron sehingga memerlukan suatu usaha untuk menciptakan energi yang tinggi ya. Dalam hal ini perlu alat canggih ya, yang biasa dikenal dengan alat karakterisasi X tadi. Setelah difraksikan ya, sinar X ini ditembakkan, maka akan terjadi pola difraksi ya. Jadi pola difraksi yang dihasilkan dari sinar X yang ditembakkan kepada suatu kristal ya, pada suatu zat padat, akan diperoleh pola difraksi sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada intensitas dan indeks Millernya di setiap puncak-puncaknya. Nah, itu yang akan menjadi data untuk menghitung atau mengkarakterisasi jenis kristal tersebut. Apakah dia SC, apakah dia FCC ataupun BCC. Ya, jadi pola difraksi ini kan terbaca di layar pola gelap, pola terang gitu ya. Jadi diterjemahkan dalam bentuk pola gelap terang tadi, itu kan berarti berkaitan dengan intensitas cahaya. Kemudian disinilah ditentukan juga indeks Miller dan jari-jarinya. Nah, selanjutnya hukum Bragg tentang difraksi. Nah, di sini diperoleh karena terjadi keterlambatan ya. Jadi ketika sinar X yang difraksikan ke suatu material, ini berkas sinarnya ini di antara satu sama lain ada terjadi keterlambatan sehingga memiliki selisih jarak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sinar pertama mengenai kisi, kemudian sinar kedua mengenai kisi pada bidang 2 membentuk juga sudut, sehingga di sini jarak atau selisihnya itu sebesar D ya, sebesar misalnya kalau jarak antar bidangnya adalah D, maka di sini kita misalkan jarak ininya adalah X, di sini juga X ya. Kemudian selisih lintasan tersebut ya berarti sebesar 2X ya, 2X itu ternyata sebanding dengan N kali lambda dengan panjang gelombangnya ya. Jadi ini panjang gelombang sinar X yang didifraksikan, tampak bahwa jarak antar bidangnya ini adalah D. Kemudian jika kita bawa ke dalam ini ya, trigonometri, bahwa ini adalah D, di sini D-nya, kemudian di sini adalah X-nya, dan ini adalah θ-nya, sehingga dari sini diperoleh bahwa sin theta itu sama dengan X per D ya. Jadi sisi tegak per sisi miring. Nah, sehingga X-nya itu adalah D sin theta. Ya. Nah, D sin theta kita substitusi ke sini menjadi
2 kali D sin theta, sehingga diperoleh hukum Bragg itu adalah 2D sinus theta sama dengan N kali lambda. Sementara D itu sendiri ya, D itu sendiri adalah parameter kisi dibagi dengan akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Nah, contoh ya, misalkan ini sebuah tampilan pola difraksi di setiap puncak ini ya, di setiap puncaknya memiliki indeks Miller ya. Jadi bisa dilihat ini ada indeks Millernya 110, 200, 211, 202 dan seterusnya. Nah, dari sini untuk menentukan ya perlu ada aturan ya. Jadi akibat dari difraksi sinar X terhadap material kita di sini, maka akan keluar ya tampilan luaran daripada difraksi sinar X di sini itu membentuk pola-pola difraksi seperti digambarkan yang di sebelah kiri ini. Dan di sini sudah muncul intensitasnya, puncak-puncaknya sebagai intensitas yang menunjukkan bahwa dia adalah bidang HKL-nya. Nah, ini aturan yang aturan kisi ya, aturan kisi untuk SC, BCC dan FCC, aturan indeks Millernya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi struktur ini, pola ini berdasarkan dengan aturan indeks Miller. Nah, tentu saja yang pertama kita coba lihat bahwa aturan untuk simple kubik itu semua ya, aturan indeks Millernya semua bilangan bulat. Nah, kita coba cek di sini. 1, 1, 0 semua bilangan bulat. 2, 0, 0 semua bilangan bulat. 2, 1, 1 semua bilangan bulat. 2, 0, 2 ya juga semuanya bilangan bulat. 3 dan seterusnya. Dan berarti ini kandidat berbentuk SC ya. Tapi itu untuk dugaan pertama dulu. Bagaimana kalau kita cek aturan BCC ya, BCC. Jadi BCC di sini berarti kalau jumlah HKL-nya, H tambah K tambah L-nya itu harus selalu bilangan genap. Nah, kita bisa coba cek lagi. 1 tambah 1 tambah 0, 2. 2 tambah 0 tambah 0, 2 genap. 2 tambah 1 tambah 1, 4 genap. 2 tambah 0 tambah 2, 4 genap. 3 tambah 1 tambah 0, 4 genap. 2 kali 3 ini ya, 6. Kemudian 3 ini juga 3 tambah 2 tambah 1, 6. Berarti dia juga berpeluang diidentifikasi sebagai struktur yang berbentuk BCC. Oke, jadi tentu ini harus diseleksi lagi. Apakah ada aturan tambahan untuk mengidentifikasi lebih spesifik lagi apakah dia SC atau BCC. Selanjutnya FCC, semua genap atau semua ganjil. Nah, jadi HKL-nya ya, HKL-nya ini HKL-nya untuk FCC apakah semua genap atau semua ganjil. Jadi nggak boleh campur ya. Kita cek dulu untuk intensitas bagian sini. 1 ganjil, 0 genap ya, sudah tidak memenuhi syarat. Jadi otomatis ini itu tidak bisa lagi diasumsikan bahwa dia merupakan bentuk kristal FCC. Nah, aturan tambahan apa yang perlu kita perhitungkan untuk mengidentifikasi bahwa ini SC atau BCC? Nah, mari kita lihat aritmetika indeks Millernya ya. Jadi untuk SC itu H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadratnya itu ini hasilnya ini ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Tidak ada 7 ya, perhatikan di sini tidak ada 7-nya. Kemudian untuk kubus BCC ya, jadi simple body center kubik, H kuadrat K kuadrat tambah L-nya itu bisa menghasilkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk FCC ya, sesungguhnya di sini juga sudah tidak perlu kita identifikasi lagi ya, karena kita hanya punya 2 kemungkinan, SC atau BCC. Jadi ini nggak usah lagi dianalisis.
Nah, baiklah, kita coba lihat untuk SC ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, kita ini ya, kita tulis ya. Kita tulis aja. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah coba ya, kita tulis 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini kan 2 ya. Kemudian 2 kuadrat 4. 2 kuadrat 4. 4 tambah 2 ini 6. 2 kuadrat 8 ya. Oke. 3 kuadrat itu 9 tambah 1 10. Ini 2 kuadrat berarti 4 kali 3 12 ya. 3 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 9 tambah 4 13 tambah 1 3 ya, 3 kali 3 9 tambah 4 13 tambah 1 14 ya, 14. Sehingga di sini yang paling bersesuaian model strukturnya adalah kita cek SC. Wah, ternyata di puncak pertamanya ini, bidang pertamanya ini hasilnya 2, padahal di sini 1, harusnya 1. Oke, jadi yang paling mendekati ya, adalah ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa model struktur dari pola difraksi yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri ini adalah BCC, body center kubik ya. Jadi kalian juga sudah familiar dengan model struktur ini karena sudah bisa memvisualisasikan sendiri. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan mengenai cara mengidentifikasi suatu kristal ya dengan menggunakan pola difraksi sinar X. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.